Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ini sering ini kalau kita muqaddimah dibaca atau disampaikan. Wal aqibatu, akibat. Akibat itu apa? Konsekuensi dari sebuah perbuatan, itu namanya akibat. Tetapi karena akibat ini dinisbatkan kepada lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, maka akibat yang dimaksud itu wal akibatul mahmudah. Dalamnya itu ada juga yang mentakwilkan wal akibatus sholihah. Artinya akibat hasil perbuatan yang dia terima pasti hasil perbuatan yang terpuji, hasil perbuatan yang baik. Didapatkan untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu pasti akan mendapatkan akibat kebaikan dari ketakwaannya. Terpuji hidupnya, baik langkah kehidupannya, berkah setiap kehidupannya. Nah, itu dimaksud dengan wal akibah lil muttaqin. Kalau kita bicara lil muttaqin, banyak Al-Quran itu. Di antaranya surat Al-Baqarah yang kita sudah sangat hafal. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa. Di sini dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis karya Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jahawi Al-Bantani, beliau menerangkan lil muttaqin itu ay al-muti'in, orang-orang yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Wal boleh dibaca munazzihin, boleh dibaca munzihin. Kalau munzihin berarti dari anza'a yunzihu. Tapi lebih nyaman dibaca wal munazzihina liqulubihim anidzunubi. Dan orang-orang yang membersihkan hatinya dari
kotoran-kotoran yang bernama dosa. Orang-orang yang ngerik, dikerik, diamplas hatinya dari kotoran, dari noda, dari dosa. Itu disebut dengan orang yang bertakwa. Jadi takwa didefinisikan oleh Syekh Muhammad An-Nawawi dalam kitab ini, al-muti'in, orang-orang yang taat kepada Allah, wal munazzihina liqulubihim, dan orang-orang yang membersihkan hatinya, anidzunubi, dari setiap kotoran dosa. Itu orang yang bertakwa. Kalau di Al-Quran banyak sekali hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu apa? Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib nomor satu apa? Tuhan yang maha kuasa. Gaib artinya gaib, kita tidak bisa menyentuh, kita tidak bisa melihat, tapi kita pasti percaya, hakul yakin bahwa Tuhan itu ada. Itu namanya beriman kepada yang gaib. Kemudian malaikat jumlahnya tidak terbilang. Yang tahu jumlah bilangan malaikat cuma Allah. Tapi Allah maha penyayang. Syariat umat Nabi Muhammad hanya mengharuskan kita hafal 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, dengan berbagai macam tugasnya. Tapi jangan ditanya, ditanya lagi, guru, malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Betul, itu kan Nabi masih ada. Sekarang Nabi udah kagak ada, malaikat Jibril ngapain? Ya, ada yang iseng jawab pensiun gitu ya. Nggak ada. Ada lagi malaikat Israfil, itu kan tugasnya meniup sangkokolo atau trompet besar. Dan sekarang kan belum ditiup. Sekarang lagi ngapain dia? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Ya mereka ya tetap berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, kepada malaikat. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna itu pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu faedahnya lil istimrar. Artinya tidak cukup 1 kali 2 kali. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu terus-menerus bersolawat kepada Nabi. Ya kita yakinin aja, malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang lain ya bersolawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Malaikat itu juga gaib. Jangan pernah berkata malaikat itu laki-laki. Yang mengatakan malaikat laki-laki itu haram. Dan jangan juga mengatakan malaikat itu perempuan. Yang mengatakan malaikat perempuan itu bisa termasuk kategori murtad. Nauzubillah, lebih berat dari mengatakan malaikat laki-laki. Dan terus malaikat itu apa? Ya tidak laki-laki, ya tidak perempuan. Ya terus banci, ya tidak juga. Enggak, kalau mengatakan begitu sama, nanti terjerumus dalam kemurtadan. Nauzubillah min dzalik. Yang jelas kita harus meyakini malaikat itu makhluk Allah yang la ya'sunallahu ama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah, tidak pernah membantah sedikit pun perintah Allah. Itu malaikat. Nggak ada maksiatnya seujung kuku pun nggak ada. Itu malaikat. Nah kita ini antara malaikat dan binatang. Ini kita. Marhaba. Mangga. Kita ini antara malaikat dan binatang. Artinya kenapa kok malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat itu hanya punya akal. Kalau binatang tidak punya akal, yang ada hanya nafsu. Makanya jangan heran kalau kemudian binatang kawin di jalanan, makan tanduran orang, injak-injak tanaman orang, karena dia nggak punya akal. Kucing nyolong ikan, ya wajar, ya namanya kucing.
Kita ini antara malaikat dan binatang. Kita punya akal, tapi juga Allah titipkan kita nafsu. Itu manusia. Oleh karena itu kita perlu memanage itu. Kita harus memanage. Artinya bagaimana? Jangan sampai nafsu kita mengalahkan akal kita. Malaikat itu makhluk yang gaib, dan kita harus percaya bahwa Allah punya makhluk yang bernama malaikat, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Kita juga percaya bahwa Allah punya makhluk yang namanya iblis, setan. Pernah lihat iblis? Kagak, tapi ada. Ada diceritakan dalam Al-Quran. Illa iblis abah wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ada. Namanya Azazil, itu nama aslinya iblis. Tapi kan kita nggak pernah lihat, tapi ada. Nah itu namanya beriman kepada yang gaib. Kita percaya nggak ada surga? Ada. Udah pernah lihat surga? Belum pernah. Nah itu namanya kita beriman, percaya kepada yang gaib. Begitu juga neraka. Begitu seterusnya. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ini juga sama pakai fiil mudhari'. Artinya lil istimrar, orang yang konsisten menjaga sholatnya. Nabi Ibrahim aja doanya begitu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau kita mengkaji ilmu nahwu itu menarik satu bait. Rabbi ja'alni. Ini itu kan artinya saya. Artinya mutakallim wahid. Dia doang sendiri. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah saya. Berarti kan untuk satu orang, dia doang. Muqimas sholah, orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak saya. Jadikan orang yang selalu mendirikan sholat. Tapi kemudian Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa. Itu apa itu rahasianya? Pertama, Rabbi ja'alni wa min dzurriyyati, ujung-ujungnya Rabbana. Nah, itu kalau kita ngaji ilmu nahwu akan kita bahas itu. Titik. Dan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu pakai min. Minnya pasti faedahnya litab'id, dan sebagian dari harta yang kamu punya infakkanlah. Lagi kita lagi bangun pesantren, infak. Kalau kita belum bisa pakai duit kita bantu cari duit ke teman-teman kita. Kalau belum mampu juga pakai pikiran kita. Kalau belum mampu juga pakai tenaga kita. Kalau belum mampu semuanya pakai doa. Nah itu udah bantuan. Makanya saya nggak bosan-bosan nge-share sholawat nariyah, ngajakin baca itu. Waktu bihil hawaij. Nah itu pas hawaij itu diniatin hajatnya apa, termasuk dititipkan untuk kemudahan proses pembangunan pesantren yang sedang kita bangun ini. Dalam surat yang lainnya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Lagi-lagi lil muttaqin. Tetapi Allah mendefinisikan takwa di sini berbeda dengan yang tadi surat Al-Baqarah. Kalau tadi kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau yang ini uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nomor satunya sama dengan yang nomor 3 tadi, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu orang yang berinfak di saat dia sedang lapang rizkinya ataupun sedang sempit rizkinya, dia tetap berinfak. Banyak duit ya berinfak, duitnya dikit tetap berinfak. Ini tanda orang yang bertakwa ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha. Orang yang mampu meredam amarahnya di saat dia sedang marah. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa meng-KO musuhnya,
membanting, memukul, meng-KO musuhnya, bukan. Tapi kata Nabi, orang yang kuat itu orang yang mampu meredam amarahnya di saat dia sedang marah. Dia punya kesempatan untuk marah, dia punya hak untuk marah, dia punya kekuatan untuk marah, tapi dia redam itu. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang kuat, kata Rasulullah. Dan ini yang disebut dengan orang yang bertakwa. Yang terakhir dalam ayat Al-Quran, surat yang ini surat Al-Imran, kalau nggak salah itu, wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Yang terakhir, wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu tanda-tandanya hatinya jembar, dadanya lapang, gampang memaafkan setiap kesalahan orang. Semuanya dimaafin, semuanya dimudahin. Sudahlah, orang mau bilang apa, orang mau bagaimana, ya sudah, biarin, kita maafkan. Biar urusannya saya sama Allah saja. Ingat, kalau kita berbuat baik, urusannya bukan sama orang, tapi urusannya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Bang Jack berbuat baik sama saya, bolak-balik. Andaikan saya tidak pernah membalas kebaikannya Bang Jack, itu pasti Allah akan balas Bang Jack. Karena di saat Bang Jack berbuat baik sama saya, urusannya udah bukan Bang Jack sama saya lagi, tapi Bang Jack sama yang kuasa. Bang Jack udah berbuat baik sama saya masih ngatain Bang Jack, saya masih menghina Bang Jack, nggak jadi masalah. Tetap aja Allah akan membalas kebaikan itu sesuai dengan perbuatan kebaikannya, nggak jadi masalah. Karena kalau kita sudah berbuat baik, udah jangan mikir kita sama siapa berbuat baiknya. Urusan kita bukan lagi sama orang, tapi urusan kita sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau balas baik ya mau balas jahat, biarin aja. Karena balasannya itu Allah yang akan mencurahkan kebaikannya buat kita, bukan dari orang. Biarin aja. Karena ada hadis Nabi, Allahu bi'aunil abdi makanal abdu bi'auni akhihi. Allah itu akan selalu nolongin kamu kalau kamu juga rajin nolongin orang. Nah, yang nolongin kita Allah. Bukan orang bakal nolongin kamu kalau kamu rajin nolongin orang, bukan begitu. Tapi Allah akan nolongin kamu kalau kamu rajin nolongin orang. Inilah yang disebut dengan lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala udwana. Boleh gak dibaca wala udwanun? Boleh. Nah, itu otak-atik ilmu nahu kok. Itu kita baca la haula wala quwata, itu kemasukan la-nya lalat yilina fil jinsi. Makanya dibaca la haula. Tapi kalau kita baca la haulun wala quwatun, boleh, enggak apa-apa. La haulun wala quwatun illa billahil aliyil azim. Itu ilmu nahu. Sama ini wala udwanun, boleh saja wala udwanu, boleh wala udwanu illa ala zalimin. Tapi yang populer wala udwana, karena kemasukan la itu tadi. Lalat ilina fil jinsi. Wala udwana, dan tidak ada kezaliman. Artinya tidak ada balasan kezaliman. Kalau balasan lil muttaqin ala aqibatul mahmudah. Wala udwana, dan tidak ada balasan kezaliman illa ala zalimin, kecuali untuk orang-orang yang zalim. Nah, inilah yang disebut dalam ayat Al-Qur'an, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Berbuat baik itu walaupun setitik aja, dan titik-titik yang paling kecil. Siapa? Ya virus Covid lah, yang kagak kelihatan. Berbuat baik itu sekecil apapun akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Begitupun sebaiknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sebaliknya pun begitu. Berbuat keburukan sebesar biji zarrah atau sebesar plankton, binatang yang sangat kecil di lautan, ya itu sama akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Itu yang disebut dengan wala udwana illa 'ala zalimin. Wassalatu wassalamu, wassalatu sholawat, wassalatu utawi tambahi sholawat utawi rahmat takzim. Sholawat kepada Nabi itu artinya Allah menambahkan rahmat takzim buat Nabi. Wassalamu, dan salam, kesejahteraan, kebahagiaan tercurah ala khairi khalqihi, ala khairi, terhadap sebagus-bagusnya khalqihi, ciptaan Allah.
sebagus-bagus ciptaan Allah. Kita lihat dalamnya. Syekh An-Nawawi mengatakan ay kullihim minal jinni wal insi, dari jin, manusia dan semuanya itu penciptaan Allah yang paling terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal jinni wal insi wal malaikah, bahkan dibanding dengan malaikat jauh Nabi kita yang terbaik, lebih baik. Oh, jin, manusia, malaikat semuanya tidak mungkin menandingi kehebatan Nabi. Nah, makanya saya pernah dapat pesan dari kiai saya. Ini mungkin ya apa namanya, termasuk pengingat buat saya, tazkirah buat saya. Kata kiai saya gini, bisa jadi murid itu lebih mulia daripada gurunya. Tuh kata kiai saya. Jangan mentang-mentang guru merasa lebih mutlak, paling hebat dibanding dengan guru. Jangan muridnya. Jangan. Bisa jadi murid itu lebih mulia dibanding dengan gurunya. Nabi Muhammad itu murid, gurunya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu guru, muridnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kita perbandingkan kemuliaan Nabi Jibril antara langit sama sumur, lebih mulia Nabi Muhammad dibanding dengan Jibril. Utsman bin Affan itu khalifah yang keberapa? 3 setelah Abu Bakar dan Umar. Jadi mantu Nabi 2 kali. Ruqayyah sama Ummi Kulsum. Orang yang kekayaannya kagak habis sampai sekarang. Itu di Madinah itu ada sumur namanya sumur Romah. Itu hasil belinya Utsman dari tangan orang Yahudi. Sampai sekarang airnya itu masih mengalir. Padahal udah ribuan tahun. Di Madinah ada bank, ada bank. Bank itu bank Utsman. Yang keuntungan dari bank itu untuk membiayai anak-anak yatim dan fakir miskin. Sampai sekarang hartanya nggak habis. Ternyata Utsman itu guru ngajinya adalah Ubay bin Ka'ab. Guru ngajinya Utsman bin Affan itu Ubay bin Ka'ab. Lah gurunya siapa? Ubay bin Ka'ab. Utsman muridnya. Tetapi kalau kita bicara kemuliaan antara Ubay dengan Utsman, jauh sekali. Antara langit sama sumur. Ya begitu juga saya sama bapak-bapak. Bisa jadi bahwa bapak ini lebih mulia jauh daripada saya. Jauh lebih mulia daripada saya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau ini kan memang jelas ulama yang mengatakan bahwa Nabi kita jauh lebih mulia dibanding dengan malaikat Jibril. Padahal Nabi kita posisinya sebagai murid, Jibril itu guru. Kalau kita nggak ada yang bisa nilai. Nggak bisa juga dong bapak-bapak mendeklarasikan diri saya lebih mulia daripada guru saya. Yang nggak bisa. Itu namanya kesombongan dan kagak tahu diri. Itu namanya. Guru juga nggak boleh kemudian mengklaim gurunya pasti paling benar, harus ngikutin. Ya nggak bisa begitu, nggak bisa. Ya kita mesti harus sejalan, harus searah, harus setapak, harus bergandengan. Itu. Dan kita juga kan mengamalkan wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam segala hal. Musyawarah dalam segala hal itu pengamalan daripada sila yang keberapa? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, berarti Pancasila itu ngadopsi Al-Quran. Betul. Siapa bilang tidak? Makanya jangan rubah Pancasila. Ideologi Pancasila itu udah tepat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ngambil dari ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad Tuhan, yaitu Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Itu sama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Orang Islam yakin Tuhannya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah ada berapa? Satu, Esa, Tunggal, yaitu Tuhan kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga sama ngambil dari ayat Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tuh. Janganlah kebencianmu terhadap satu golongan
Jangan ketidaksukaanmu terhadap seseorang menjadikan kamu berlaku tidak adil. Adillah. Adil. Berlaku adillah kamu. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya ya adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia pun ngambil dari Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, manusia kan macam-macam. Ada warna kulit hitam, ada putih, rambut keriting, rambut lurus, tinggi badan, pendek badan, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, macam-macam sukunya. Allah ciptakan apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kalau udah mengenal, bersatulah. Karena tidak akan mungkin kita menggenggam sesuatu tanpa bersatu. Ibarat ini nih, ini lima jari ini. Kalau 5 jari ini bersatu, kita megang gelas gampang. Bukan cuma megang, tapi bisa kita angkat dengan mudah. Kenapa? Karena jarinya bersatu. Kita bawa apapun mudah kalau jari ini bersatu. Tapi kalau misalnya jempol, telunjuk, tengah, jari manis, dan kelingking, ini pisah-pisah. Jempol jalan sendiri, kelingking jalan sendiri. Apa yang mau dipegang? Semuanya tidak bisa bersatu. Apa yang mau dibawa? Apa yang mau digapai? Apa yang mau dibentuk? Kalau ini masing-masing berpecah belah. Nah, itu yang disebut dengan persatuan Indonesia. Yang keempat tadi udah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermusyawarahlah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga mengamalkan Al-Quran. Ini malah dibaca setiap kali orang khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu selalu dibaca. Allah memerintahkan kepada kalian untuk selalu berlaku adil dan juga berlaku baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Titik. Selesai. Jadi Nabi kita itu makhluk Allah yang paling bagus dari segi apapun. Akhlaknya dikatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang agung. Kemudian fisik Nabi kita, fisik yang terindah, fisik yang paling bagus, fisik yang paling sempurna. Ada itu pujangga Arab, kalau agak salah namanya Hasan ibn Sabit, kalau nggak salah ya namanya. Ya, beliau tuh kalau ketemu Nabi mengucapkan begini, wa asanu minka lam taraqattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Masyaallah. Wa asanu minka lam taraqattu aini. Seumur hidup mataku tidak pernah melihat ada orang yang lebih bagus daripada engkau ya Rasulullah. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Dan tidak akan mungkin ada satu wanita pun di dunia ini yang mampu melahirkan seorang anak laki-laki yang cakepnya seperti engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau tercipta bersih, tanpa celak sedikit pun, tanpa kurang sedikit pun, sempurna ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan kau diciptaan itu engkau yang mesen sendiri, kau yang minta sendiri. Kalau kita minta sendiri kan kita minta yang paling cakep, alisnya, hidungnya, mulutnya, kupingnya, dadanya, rambutnya. Kita udah pasti minta yang paling cakep. Itu Nabi kita seakan-akan boleh minta sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin. Muhammadin ini itu sifat atau apa namanya, penerang dari khalqihi. Rupane badal namanya dari khalqihi. Rupanya khalqihi itu siapa? Muhammadin, Nabi Muhammad. Dibaca Muhammadun boleh. Ala khairi khalqihi Muhammadun. Kalau dibaca Muhammadun, Ustaz Ubay dia itu jadi khobar yang muktadanya dibuang. Kalau diperlihatkan muktadanya huwa Muhammadun. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa
Muhammadun. Nah, boleh ilmu nahwu. Cuma lebih bagus dibaca Muhammadin karena tidak membuang kalimat Muhammadin. Wa ala alihi, dan terhadap keluarga Nabi. Nah, keluarga Nabi itu banyak ulama yang mengatakan termasuk orang-orang yang beriman itu keluarga Nabi, termasuk kita. Asal kita beriman kepada Nabi, ngikutin jejaknya Nabi, kitalah keluarganya Nabi. Wa sahbihi ajma'in, dan sahabat Nabi seluruhnya. Ajma'in artinya semuanya. Nah, sahabat udah sering saya terangkan. Arti sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi dan dia beriman sama Nabi. Kalau dia hidup di zaman Nabi tidak beriman, ya tidak sahabat. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab kan hidup di zaman Nabi, tapi dia nggak beriman, jadi tidak sahabat. Atau beriman sama Nabi tapi tidak hidup di zaman Nabi. Contohnya kita ini, kita beriman sama Nabi, tapi kita tidak pernah hidup di zaman Nabi, maka jangan ngaku sahabat Nabi. Bukan sahabat Nabi, bukan. Titik. Oke, sampai sini dulu, selesai. Amma ba'du. Nah, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.